Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semoga kasih Kristus, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu semua, saya mau bagikan firman Tuhan di pagi ini untuk kita disegarkan, dan biarlah firman Tuhan senantiasa menuntun jalan kehidupan kita. Bapak Ibu, tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema duri dalam daging. Bicara duri di dalam daging, kita harus mengerti artinya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ibarat duri dalam daging ini, ikan yang makan terkena gusi. Kita makan ikan itu terus terkena di gusi kita dan tertinggal di situ. Karena kita tekan, pasti sakit kan Bapak Ibu? Dan mungkin karena sakit kita harus ke dokter. Dokter memberi pilihan, mau dioperasi tapi berpengaruh ke organ lain, atau membiarkan di situ tapi tidak berpengaruh kemana-mana. Kemungkinan kita akan pilih yang kedua. Setahun 2 tahun kita terganggu, tapi lama-lama kita akan terbiasa dan tidak lagi terganggu. Awalnya duri dalam daging ini mungkin akan tidak bisa cabut Bapak Ibu, tapi akhirnya akan terbiasa dan tidak bisa mengelak Bapak Ibu. Anggota keluarga juga bisa jadi duri dalam daging Bapak Ibu. Ini terjadi dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Jadi tidak ada keluarga yang sempurna. Duri dalam daging ini secara umum artinya satu peristiwa yang dapat membuat hati kita terluka, disakiti, kita dikhianati, kita difitnah dan lain sebagainya. Dan satu peristiwa yang terjadi di dalam hidup itu dapat membuat intimidasi dalam pikiran, dalam perasaan, trauma dan lain sebagainya, sehingga tidak ada damai sejahtera dan membuat kita terbelenggu Bapak Ibu. Inilah yang terjadi ketika kita hidup dalam duri dalam daging. Satu peristiwa yang terjadi Bapak Ibu bisa membuat, satu peristiwa yang terjadi hari ini itu bisa membuat dampak yang sangat besar, yang membuat dampak yang buruk atau baik, tergantung kita mengolahnya Bapak Ibu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini itu akan membantu agar kualitas iman, rohani dan emosi kita makin baik. Peristiwa terjadi bagi orang di luar Tuhan menghancurkan Bapak Ibu, tapi bagi orang benar, dalam lingkungan orang benar, dapat dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa, ego kita turun, dan kita selalu senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, dan kerohanian kita itu bertumbuh. Inilah yang dimaksudkan duri dalam daging yang kita tahu bersama. Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu untuk duri dalam daging itu sebenarnya untuk mendewasakan kita. Tidak ada peristiwa yang dalam hidup ini terjadi secara kebetulan, dan tidak ada peristiwa hari yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita hancur atau terlalu menakutkan. Dan ini Bapak Ibu, Tuhan mau ajar kita bahwa Tuhan bisa memakai semua peristiwa supaya hidup kita diberkati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pakai itu Bapak Ibu untuk kita mengenal pribadinya. Dari hari lepas hari kita bertumbuh dalam iman yang sempurna. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, mari kita mendekat kepada Tuhan. Rasul Paulus sebelumnya Bapak Ibu, dia punya masa lalu yang tidak baik. Dia juga punya ego yang awal-awalnya ketika dia belum bertobat itu sangat tinggi. Sehingga apa? Tuhan mengizinkan Paulus itu di penjara agar apa? Dia belajar merendahkan diri sampai dia tahu dia bisa hidup bukan karena dia punya diri, bukan karena dia punya kekuatan, melainkan karena Tuhan yang besar dalam dia punya kehidupan. Paulus tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, meski dia punya pengalaman spiritual dan karunia yang luar biasa Bapak Ibu. Ia merendahkan dia punya diri, dia merendahkan dia punya hati di hadapan Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa ini, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 Bapak Ibu, maka aku diberi suatu di dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri
meninggikan diri. Rasul Paulus sadar Bapak Ibu bahwa ia punya potensi untuk sombong, sehingga Tuhan izinkan ada duri dalam dia punya daging. Kita semua juga Bapak Ibu punya potensi untuk sombong. Makanya Tuhan mengizinkan segala peristiwa terjadi dalam kita punya kehidupan tuh. Dia pakai itu semua Bapak Ibu untuk membentuk karakter kita, supaya karakter kita serupa segambar dengan Dia. Tuhan tahu kita punya kedalaman hati, busuk atau tidak busuk. Tuhan tahu Bapak Ibu, dan maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan sanggup mengubah apapun yang menurut kita tidak baik. Dia merancangkan hal yang tidak baik untuk menyatakan Dia punya kuasa, Dia punya kemuliaan bagi kita Bapak Ibu. Mari setiap kita Bapak Ibu punya iman, punya Roh Kudus, supaya apa? Kita meresponi semua yang terjadi dalam hidup ini. Apalagi Tuhan mengizinkan duri dalam daging itu untuk membentuk karakter kita Bapak Ibu. Terkadang semua diizinkan Tuhan terjadi untuk apa? Kita mau naik level. Tuhan mau pakai hidup kita dengan dahsyat, dan lewat semua yang terjadi itu menjadi kesaksian. Kita menjadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu. Dan mari Bapak Ibu, sebelum Tuhan datang Bapak Ibu, kita mari bereskan hidup kita Bapak Ibu. Hebat apapun masalah dalam kehidupan kita, percaya semua terjadi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan bisa mereka-rekakan yang jahat untuk kebaikan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menguatkan, menuntun setiap kita Bapak Ibu, dan senantiasa kita mau bermegah di dalam kelemahan, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata, menjadi sempurna. Jangan menyerah, tetap berserah dan percaya. Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan. Kita diciptakan untuk berkemenangan, bukan menjadi orang-orang yang gagal. Tuhan Yesus memberkati, kasih Kristus menyertai setiap kita. Immanuel.